Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my friends. Let me introduce myself. My name is Arlen Tarini Putri. I'm from Management Class 22A with MPM 2241141. This video is a assignment for the Search Corporate Governance, with the lecture is Miss Dwi Tirta Kencana. This video I wanna discuss about tinjauan perilaku corporate government. Oke, kita lanjut ke materinya. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang prinsip-prinsip GCG menurut OECD atau The Organization for Economic Cooperation and Development. Yang pertama adalah landasan hukum yang diperlakukan untuk menjamin penerapan GCG secara efektif, lalu ada hak pemenang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan, lalu ada perilaku adil terhadap para pemegang saham, lalu ada peran stakeholders dan corporate governance, lalu ada prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan dan tanggung jawab Dewan Pengurus. Lalu ada juga prinsip-prinsip menurut ASX Australian Stock Exchange yang menciptakan 10 prinsip GCG, yaitu membangun landasan kerja, lalu menyusun struktur organisasi direksi, lalu mengembangkan kebiasaan mengambil keputusan etis dan dapat dipertanggungjawabkan, lalu menjaga integritas laporan keuangan, lalu mengungkapkan suatu informasi tentang kondisi dan perkembangan perusahaan pada pemegang saham secara tepat, waktu, dan seimbang, dan seterusnya. Lalu, as good corporation government memberikan setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG ditetapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Dah, hari ini mana? Aja. Lalu ada as good corporate governance menurut Komite Nasional Kebijakan Governance ada 5. Yang pertama transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan fairness. Nah, contoh dari transparansi yaitu untuk menjaga objektif dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Lalu perusahaan juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tindak hanya menyalah masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu ada prinsip dasar dari akuntabilitas, yaitu perusahaan harus dapat bertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Lalu untuk perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu ada akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Lalu ada pedoman pokok pelaksanaan, yang dimana perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Lalu ada perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan, semuanya karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam melaksanakan GCG. Lalu perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Dan perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan saksi. Dalam pelaksanaan, lalu ada prinsip G2G responsibilitas, yang dimana perusahaan harus mematuhi peraturan perundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan
lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Lalu ada pedoman pokok pelaksanaan yang dimana organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. Serta perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Lalu ada pedoman pokok tentang independensi, yang dimana masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan, dan dari segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Lalu ada masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Lalu ada prinsip dari kewajaran, yang itu semua pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas harus mendapatkan perilaku yang adil dalam akses informasi, pembagian keuntungan, dan pengambilan keputusan perusahaan. Lalu ada perusahaan harus memperlakukan karyawan secara adil dalam hal perekrutan, kompensasi pengembangan karir, dan kondisi kerja. Setiap keputusan yang diambil perusahaan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pemangku kepentingan lainnya, seperti pelanggan dan pemasok. Lalu proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan yang merugikan pihak tertentu. Oke, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.